semuanya Detikers, perkenalkan nama aku Karina Kristi dan hari ini aku akan bawain dua lagu. Yang lagu pertama ini judulnya adalah Can't Escape, diambil dari album pertamaku judulnya Circle. Jadi kita langsung aja dengerin. This is Can't Escape. Boleh Mas di-play lagunya? Night all alone and please turn the lights on, 'cause I'm gonna give you something that you'll remember. I don't wanna leave until you gonna keep her, 'cause everything I do eventually is gonna blow your mind. Baby, let's go, bring the atmosphere and disappear. Nothing left but you and me. Yeah. I'll make sure once you taste what I'm capable of, loving you my wanna find a way how to get greater. This love and I want you to say, yeah, I will never let you go. Took me by surprise and how you handle all the temptation. Yet I admit I also fall into my emotion. Out of all the people in the world to see, and I want nothing but your love to set me free. Baby, let's go, burn the atmosphere and disappear. Nothing left but you and me. I'll make sure once you taste what I'm capable of, loving you my one final way how to get greater. This love and I want you to say, yeah, oh, I will never let you go. Oh, hey, hey. Every time I knock your door, you can't resist all this love and all the things you thought you knew. I will blow it up and say, hey, 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 yeah. Terima kasih. Ada 2.000 orang di sini. Itu dia tadi judulnya adalah Can't Escape dan sekarang aku pengen menampilkan lagu yang kedua. Ini adalah single terbaruku, judulnya adalah Don't Fall in Love with a Rockstar. Langsung aja diboleh. Gentlemen, here's a little story about a guy that I met some time long ago. He's wearing leather boots, sweet obsession. It's such a loud pavement, love in action. He's got a midnight eyes, burned by the morning lights. He'll kiss you fast and drift away, like a song that never wants to stay. Yeah. Don't fall in love with a rock star. They'll crush your heart out, they do. Don't fall in love with a rock star.
and never tame. Save your tears, I ain't playing that game. Yeah. Flawless skin, all the sweet gestures, whiskey voice. Another girl, another name, running into his veins. Ooh, it's all wrapped up in disguise. In order to lose yourself, lose yourself. I fall in love with a rock star. He'll crush my heart, oh he does. I fall in love with a rock star. Another song. I fall in love with a rock star. He'll crush my heart, oh he does. Oh, I fall in love with a rock star. Don't be fooled by his eyes. He lives out and loves its scars. Don't be fooled by his heart, chasing highs and gone too fast. He'll be the death of me. 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 Don't fall in love, fall in love. Ooh, don't fall in love, fall in love. Don't fall in love, fall in love. Fall in love, fall in love. Fall in Terima kasih. Detikers, welcome back to Detik Sore yang gak cuma hore-hore ya. Hari ini sebelum menutup hari Seninnya juga di Detik Sore, kita udah ketemu sama satu musisi, satu penyanyi yang mungkin juga Detikers cukup familiar dengan wajahnya dan juga suaranya di beberapa episode, beberapa bulan yang lalu gitu. Kali ini hadirnya dengan nuansa yang berbeda karena dia sendiri dan juga mau cerita soal karya terbarunya. Langsung lah kita sapa Eduardo Simorangkir. Langsung saja kita sapa cakakan di sini. Wah, amin. Welcome to Detik Sore, welcome back to Detik Sore. Welcome, terima kasih. Karina Terima kasih. Christy, Kak Edo, everybody. semuanya. Yang lagi sibuk-sibuknya banget. Iya, alhamdulillah ada Iya. kesibukan ya. Alhamdulillah kesibukan. Karena sebenarnya juga ya maksudnya salah satu kesibukannya adalah sekarang dengan menjajakan karya terbarunya juga Betul ya. sekali. Menuju ke album kedua. Udah boleh ngomong gak sih? Betul, boleh dong, boleh banget. Kayaknya sekarang kita spill-spill aja lah Spill ya. aja lah ya. spill Iya, aja spill lah Pertama ya. kali di Detik Sore dia nge-spill. Betul. Wah, eksklusif. Tapi kenapa gue Wah, bilang sibuk seorang Karina Christy? Karena ya selain bersama dengan grupnya itu dan juga solo karirnya saat ini, juga baru aja tampil perdana sebagai solois di Java Jazz Festival kemarin ya. Betul. Gimana Sebenarnya Java rasanya? Jazz kemarin tuh aku kedua kali. Oh, kedua kali. Iya. Yang solo juga? Yang solo juga Oke, kedua oke, kali. oke, Jadi oke. tahun 2025 tuh aku main juga gitu. Cuma di panggung yang sedikit lebih kecil daripada panggung yang kemarin Oke. gitu. Seru ya. Yang kini kita Berarti upgrade. karakter developmentnya dapet ya? Betul, itu tujuannya. Karakter development, betul. Tapi kalau gue boleh menggambarkan dari apa dua lagu yang tadi dibawakan
secara live juga karena ini pertama kali gue nonton dengerin secara live juga adalah Sexy and crispy. Nah tapi kayaknya jadi kayak ayam goreng kalau crispy, ngerti gak sih? It's very Bener. crispy. Makanya jadinya Kristi Kak. Bener, jadi Saksi dan Kristi. Sexy dan crispy. Udah siap belum? Beda. Beda Kristi, Ditarik tuh beda. tadi tuh rollerblade-nya. Tapi tuh it's very crisp in my ear, di mana suaranya tuh tajam gitu. Jadi gue tuh ngebayangin kayak, nih kalau di kartun Cruella nyanyi, nah itu suaranya dan lagunya lagu lu. Suaranya tuh antagonis gitu ya. Antagonis, iya. Di belakangnya ada anjing-anjing yang lagi Dalmatian, bener, Dalmatian. di sini harusnya ya. Harusnya gue juga rambut putih hitam gitu kan. Iya bener-bener. Ini selalu seperti itu ya, maksudnya menampilkan vocal arrangement yang seperti itu seorang Karina Sebenarnya kayak nggak intentionally sih. Soalnya setiap kali nulis lagu emang kayaknya selalu melodi-melodi yang keluar tuh somehow memang mengeksplor vocal rangeku gitu kali ya. Mungkin karena aku nulis lagu sendiri jadi lebih secara nggak sadar gitu ternyata keluarnya melodi-melodi yang kayak gitu. Iya. Memang ingin menunjukkan secara ya vocal range gue nyampe di situ. Betul, aku nyampe Kak. Dan secara karakternya juga ya jadinya juga dituangkan dalam karya yang emang secara lyric wise juga ada anger di situ. Betul, aku anaknya marahan banget. Iya loh. Tapi nggak cuman anger, maksudnya juga ada seksinya di situ. Gue Bener. marah tapi elegan gitu Betul. loh, nggak yang kayak membabi buta. Karena aku gimana. Capricorn. Oke. Sorry kita bawa zodiak ya. Tapi Capricorn gitulah kira-kira. Bener ya, there's a little bit of anger, especially on Don't Fall in Love with a With a Rockstar. Rockstar. Cerita dulu dong, walaupun judulnya emang cukup panjang dan juga Iya. menggambarkan. Tapi kita Iya. pengen tahu tetap ceritanya tuh apa maksudnya, kayak who Oke. hurt you girl? Memang rockstar. Jadi aku sebelumnya pernah berada di dalam, kalau kata anak sekarang tuh situationship gitu ya. Ya. Situationship dan lama, selama 3 tahun. Aku gak tahu itu bukan situationship. Kayak you Sama like the Gemini. situation. Bukan, kebetulan Aries. Aduh Aries lagi. Terus ya pokoknya itu tuh lumayan menjadi relationship yang life changing lah buat aku gitu. Selain daripada rockstar apa segala macamnya gitu. Tapi sebenarnya lagu ini tuh instead of warning, aku tuh justru malah sebenarnya merekomendasikan untuk sekali-sekali mencoba bersama dengan rockstar. Untuk karakter development tadi tuh. Gitu. Biar lo tahu rasanya, Biar lo tahu kayak rasanya mana gitu. gitu. Karena sebenarnya nggak cuma hal-hal yang buruk aja yang terjadi, tapi juga banyak banget yang baik-baik dari hubungan itu gitu. Sekarang sih udah gitu ya. Dulu sih marah. Sekarang sih udah gitu. Well he's a rockstar for a reason ya. Yes, dan aku tuh ngefans banget sama rockstar gitu dan somehow kayak mungkin Freddie karena Mercury ya, ini kita lagi ngomongin Iya Freddie benar, kita Mercury. lagi Iya, ngomongin Kak. Freddie Ini tahun Mercury. berapa sih Bener, background kita lagi ngomongin story-nya? John Lennon gitu. Jadi kayak aku tuh ngefans banget dan somehow mungkin sebenarnya ada dalam diriku yang juga kepengen gitu jadi rockstar. Karena memang kalau music wise gitu, aku tuh memang grow up-nya dengan musik rock sebenarnya. Oke. Gitu. R&B tuh kayak baru-baru ya Oh gitu. 10 tahun terakhir kali ya. Atau Iya 5 tahun sih, terakhir. kalau ngelihat vokalnya Karina juga di salon gitu bahwa ya salah satu warna yang ditampilkan dari Karina kan beda-beda tuh ya tiap Betul. personel warnanya. Nah warna rocknya tuh ada di dia gitu. Bener. Emang ya. Emang agak susah menghilangkan rockernya itu Ya, sih. ngilangin Nike Ardina agak susah ya. Betul, agak susah bener. Tapi ngomong soal anger itu juga ditunjukkan lewat visual dari single ini juga ya, yang merah, hitam Betul. gitu. Kenapa kemudian membawa representasi kemarahan itu di dalam single ini? Karena sebenarnya aku itu tuh gak pernah punya lagu marah. Oke. Karena aku tuh tipenya tuh yang apa ya, ketika ada satu masalah lalu chaos gitu misalnya, aku tuh selalu mengambil hikmahnya dulu baru marah. Kamu jadi WNI nggak marah? Apa? Kamu jadi WNI nggak marah? Sekarang lumayan ya Kak, kayak wow, anger nih gitu. Anger. Sekarang lagi panas nih gitu. Cuma apa namanya, ya maksudnya representasinya ke lagu tuh, karena aku tuh nggak, pas aku lihat lagu-laguku dari album 1 EP sampai sekarang album kedua, itu tuh emang nggak punya lagu kemarahan. Dan ternyata waktu aku tanya ke psikologku, psikiaterku, dia bilang ada fase yang kebalik dari aku. Jadi kayak kamu seharusnya jangan ambil hikmahnya dulu, kamu lepasin dulu kemarahannya, baru
fase selanjutnya adalah ambillah hikmah dari perjalanan-perjalanan Jadi itu. pendekatan berbeda saat ini ya. Iya gitu. Jadi akhirnya dan psikiaterku juga sebenarnya yang menyarankan untuk jadi karena aku nggak suka journaling. Terus dia bilang udah oke kalau nggak bisa journaling tulislah lagu seminggu 2 kali. Dan seminggu 2 lagu gitu. Jadi tulislah perasaanmu semuanya gitu tapi langsung live gitu. Dan salah Wow. satunya lagu ini sebenarnya. Jadi sebenarnya juga ada proses gitu ya di balik Betul. dari si mengolah perasaan ini juga Betul. gitu. Terus mungkin ya cara seorang Karina juga untuk mengungkapkan gitu ya yang ada di dalam sini dan dalam sini tuh melalui menulis lagu juga Bener, gitu. Nggak semua bener. orang bisa journaling juga. Tapi ya mungkin ini adalah salah satu bentuk mediumnya juga gitu. Bener, So you bener. enjoy the process of Untung aku writing ada your- musik sih, jadi ada mediumnya untuk melampiaskan hal-hal. Dan sekarang sih kalau nggak lagi nulis musik di thread saja. Oh iya. Di thread saja aku Ikut campur urusan orang lain ya. urusan orang lain aja gitu di threads benar. Hyrox sudah Hyrox. Nah harusnya Belum kemarin belum. ya, enggak kayaknya enggak kuat kak. Berat banget. Iya, iya, iya. Buset. Ngelihat apa yang ada di media sosial, Iya. nanti dulu deh Nanti kalian dulu aja. ya, nggak apa-apa, Tapi nggak apa-apa. semangat. Semangat. Salut-salut Semangat, buat salut. teman-teman ya. Dan tadi Finisher. juga udah di-spill sebenarnya sama Karina bahwa ini salah satunya alias ada yang lain. Juga yang Betul. sedang disiapkan. Betul. Artinya lagu kayak gini nih we expect more from Yes. Karina untuk Iya. babak-babak selanjutnya. Benar. Jadi ada berapa ya lagu marah tuh sebenarnya jadi kan aku lagi OTW album 2 dan ada 10 track di situ, Yes. ada 2 Oke. lagu marah lah. Cuma Oke. yang satunya memang lebih kalau tadi kan bener-bener blues rock gitu kan, yang Iya, satunya iya. lebih nge-groove R&B kekinian lah gitu. Marah tapi slay. Marah tapi slay tetap slay, benar. Ya, tadi marah sangat elegan, marah representatif slay. in this kind of situation. Marah tuh kayaknya jadi simbol yang dipakai banyak musisi saat ini deh. Iya banget dan maksudnya terutama yang sedang terjadi sekarang ini menurut aku cukup sehat sih untuk melampiaskan Iya, hal iya, iya. tersebut. Iya. Kita Valid, punya valid, caranya, kita punya Benar, caranya betul, untuk betul, melampiaskan itu juga. Tapi apa yang bisa digambarkan atau what can we expect from your second album gitu? Setelah ada 2 lagu marah, warna-warna lain di 8 lagu lainnya karena udah selesai ya? Benar, udah pembuatannya? selesai. Jadi prosesnya udah selesai. Kita tinggal menentukan, sebenarnya ditentuin udah sih waktunya kapan rilis. Jadi aku rilis kayaknya bulan di September ya. Wih, September ceria nih. September ceria. Jadi memang yang di-expect dari album 2, jadi aku tuh sebenarnya memang dari dulu selalu explore banget. Kayak EP 1 memang lebih ke soul, terus album 1 lebih ke soul, terus EP tuh reggae dan bahasa Indonesia gitu. Oke. Terus album yang kedua ini memang lebih berwarna-warni lagi gitu kayak, tapi mostly memang tetap dalam satu payung soul R&B sih gitu. Walaupun dengan bunyi-bunyian atau sonic-sonic yang lebih distorsi gitu kali ya. Jadi nggak yang Yang album pure. kedua? Album kedua. Akan lebih banyak gitar berarti. Akan lebih banyak gitar, betul sekali. Siapa sih produsernya? Jadi Boleh spill? di album kedua ini juga aku untuk pertama kalinya kerjasama dengan multiple producer. Oke. Jadi yang pertama itu dari Dragon Fang. Dragon Fang itu adalah anak-anak bandku sebenarnya. Mereka adalah session playerku. Terus kita decided untuk produce bareng. Sama yang kedua ada Lava Pratomo. Kang Lava. Lava Pratomo dan yang ketiga ada Pamungkas. Oh. Gitu. Jadi memang ya. akan sangat berwarna-warni. Tapi emang aku awalnya agak conflicted untuk naro dalam satu album warna-warni itu nggak apa-apa nggak ya gitu. Takutnya orang jadi bingung atau gimana gitu. Tapi aku ngerasa kayaknya emang aku cukup warna-warni juga anaknya. So let We me can see just embrace just embrace it kan? aja gitu. Iya, Jadi ya iya. udah deh nggak apa-apa. Warna-warni ini in terms of genre atau apa? In terms of warna sonically. Oh, sonically. Secara Jadi- bunyi-bunyian tuh beda banget. Bunyian, Apalagi ya, kan ya. aku kerja sama 3 produser dan aku memang sengaja minta sama mereka untuk mengeluarkan warna mereka. Oke. Dan untuk pertama kalinya juga di album ini tuh aku lebih less involved di dalam proses producing sebenarnya. Karena aku emang pengen produsernya gimana deh cara kalian untuk menginterpretasikan lagu yang aku tulis ini. Gitu. Jadi cukup berbeda mestinya dengan yang pertama ya. Jauh beda sih. Jauh berbeda ya. Jauh beda. Wow, ya termasuk juga menulis 10 lagu gitu ya, udah rampung semua Udah juga. rampung. What do you enjoy the most dalam penulisan lagu itu sampai akhirnya, nih kuserahkan produser kepadamu gitu. Jadi pas aku nulis lagu untuk album 2, aku memang ngekos. Oke.
Walaupun ngekosnya di Jakarta Selatan ya, rumahku kan di BSD, cuma ngekos di Jakarta Maksudnya Selatan. sengaja untuk memisahkan diri dari hiruk pikuk untuk Bener, sengaja sebenarnya sih nulis. nggak hiruk pikuk karena kan Jaksel juga ya, tetap Iya sih, hiruk pikuk ya Si kak. hiruk kebetulan. pikuk tuh ya. Bener. kurang remote Si- sih. Bener Si tenang gitu. tuh ya. Cuma waktu itu lagi nggak ada budget kayaknya kita keluar kota. In this economy ya. Industri ekonomi, tiket pesawat mahal kak gitu. Terus akhirnya karena biasanya aku di Bali, album pertama tuh di Oke. Bali nulisnya. Terus yang kedua ini decided untuk cabut dulu dari rumah, terus aku ngekos selama 3 mingguan gitu. Oh, oke. Nggak nyampe sebulan, 3 mingguan untuk songwriting camp untuk Oke. diri aku sendiri. Lama juga gitu. tuh itu kan 3 minggu. Lumayan. Jadi sebenarnya aku memang menjadwalkan 2 minggu pertama itu full kerja. Seminggu Oke. pertamanya vacation. Maksudnya kayak Mental health. gitu. It is tetep. important. Bener. Jadi aku dalam 2 minggu itu full nulis. Jadi sekitar 13 lagu. Oke, tapi itu 13 produktif lagu. banget loh. Banget. Dan Iya. aku emang, karena kan aku tuh jarang rutinitas ya, maksudnya kayak karena aku nggak ngantoran gitu, jadi secara jam tuh memang Nggak menentu iya, nggak lah menentu gitu. lah. Akhirnya aku mencoba sistem baru pada saat aku nulis tuh benar-benar pagi bangun jam 7, jam 8 nge-gym, jam 9 mulai kerja, selesai tuh aku pastiin sampai paling malam jam 9 malam. Gitu. Jadi aku Men-treat songwriting itu seperti rutinitas pekerjaan kantor gitu. gitu. Iya. Jadi Pokemonnya jam berapa? Oh nggak ada gitu. Gak ada. Aduh, nggak ada. Sekarang udah ada Gitu. Pokemon pakai baju dangdut, tahu nggak? Nggak tahu Emang apa. iya, Siapa? kayak Nike lah gitu. Oh lucu banget tuh ada Iya, Pokemon tapi centil. sayangnya gue juga Dia ya. iya, tapi sayangnya dia cuman buat giveaway. Gue tuh kayak, gue kalau mau beli, bisa beli gue mau banget. Jadi dia kayak edisi Indonesia. But anyway. Iya, seru banget kak. But anyway. Kalau album pertama juga pakai pendekatan serupa, maksudnya ada Enggak. songwriting game juga? Enggak, Oh, jadi oke. emang waktu di Bali itu tuh emang tujuannya sebenarnya bukan songwriting. Oke. Emang cuma mau, karena kan aku orang Bali juga kan. Jadi emang waktu itu ada kebutuhan keluarga di sana. Terus kayak wah gabut, udah deh nulis lagu gitu. Tiba-tiba dapat hidayah aja gitu ya. Iya tulisannya benar. ya. Karena di album pertama tuh nggak semua lagunya nulis di Bali. Kayak Berarti ada yang sekitar ini, 4 lagu yang gitu. 10 lagu ini ditulis dalam rentang waktu selama songwriting 2 camp minggu, itu? iya. Oke. Wow, banyak kontemplasi yang terjadi. Betul, Iya, betul iya, banget. iya. betul Ada banget. instrumen baru yang mungkin agak nyebrang, agak beyond gitu yang dibawa di album kedua ini yang ditambahkan, yang dipakai? Enggak sih, karena kayaknya aku merasa memang salah satu, maksudnya kalau aku look back gitu ya, memang aku selalu into instrumen yang simple gitu. Jadi kayak, karena aku ngerasa suaraku sudah cukup menggelegar Iya, gitu. betul, Jadi kayak heavy, yes. untuk balance it out memang butuh instrumen yang lebih simple dan yang gak Oke. terlalu rumit gitu sih. Oke. Wow, kita expect di bulan September September, juga di tahun benar. ini. Lumayan juga ya, maksudnya sebetulnya bisa dibilang cukup cepat juga prosesnya gitu ya. Dari Betul. pembuatan sampai ke produser, produksi sampai akhirnya nanti siap untuk dirilis di bulan September juga. Ini sophomore album berarti ya? Yang Sophomore kedua tuh ya? apa sih? Yang kedua. Oh album iya, kedua. bener. Sorry Nora ya. Sophomore tuh yang kedua artinya. Yang kedua. Oh iya benar. Aku juga taunya dari teman-teman perunggu sih. Oh dari bapak-bapak Sophomore. perunggu. Bapak-bapak, iya, link iya. ini tuh. Iya benar. Akhirnya dari Piwi Gaskins Kak, itu juga welcome to the sophomore itu juga. Welcome to the sophomore ya. Iya, kan kalau kata orang tuh ada kutukan album kedua. Lo ngerasa deg-degan gak ngeluarin album kedua ini? Atau apa perasaan yang kemudian muncul? Oh emang ada ya itu ya jujur. Katanya gitu sih. Kutukan album kedua. Jadi maksudnya kutukannya adalah biasanya Pengen yang lebih baik jadi under pressure gitu. Jadi kayak ngerasa idealisnya tuh bertentangan gitu sama konflik iya. batin. iya. Iya karena dimension aku jadi iya kali ya. Ngerasa ada perasaan itu. Merasa ada perasaan itu sih Kayak sebenarnya. pengen cari yang bagus tapi tetap idealis tapi tetap bisa diterima sama pasar juga Benar-benar. gitu. Karena memang sebenarnya salah satu alasan aku juga mau agak less involved di producing karena aku tuh ngerasa nggak entah kenapa nih semesta ini seakan-akan kayak apapun hal yang aku suka banget itu biasanya orang nggak suka dan di lagu gitu. Oke. Ngerasanya seperti itu. Jadi makanya di album kedua ini ya udah deh. Mungkin tapi bukan berarti aku nggak suka sama lagunya Iya, gitu ya. Karena maksud aku kan lagu tetap
core-nya adalah songwriting-nya gitu. Makanya aku tetap songwriting lagu-lagunya. Cuma secara sonic atau bunyi-bunyian tuh biasanya yang aku suka tuh orang banyak yang gak suka. Soalnya itu terjadi di beberapa lagu di albumku yang aku pikir lagu yang ini akan secara streams tuh akan jauh lebih naik gitu. Ternyata lagu yang aku less Beda ya, iya beda itu ya. gitu. Jadi makanya kontradiktif sama kontradiktif ekspektasi dan realita bener ya. bener banget. Makanya aku kayaknya kalaupun memang ada amit-amit ya Allah. Kalaupun memang ada kutukan album kedua ya nggak apa-apa juga sih karena aku juga ya nggak ada untung masih ada musik gitu sih. Aku the way I said it's like At least ya ini adalah perasaan yang sedang betul. dikeluarin Dan ya. aku masih mau tetap jalan Iya, berkarya sih iya, kayaknya iya, masih iya. nggak apa-apa. Secara lirik tema besarnya apa? Secara lirik tema besarnya memang masih cinta, patah hati gitu karena aku bisa bilang ini memang menceritakan satu orang yang sama sih. Wow. Mau Menarik. bikinin album loh. Jadi kayak Taylor Swift. Iya makanya. Bener banget. Jadi ya I tetap support cinta that. sih. Iya, Gitu. iya. Oke. Ya walaupun itu ya maksudnya juga di satu sisi kita perlu ada apa ya maksudnya algoritma juga nggak bisa ditebak juga kayak who knows in 2026 people are crazy about hipdut juga gitu nggak ada yang bisa bener banget. memprediksi itu juga. Jadi sebenarnya ya kita lihat nanti ya kan karena pasti mencurahkan segala perasaan yang ada juga. Yang penting kita di album ikhtiar ini. aja. Nah, itu Hasilnya biar Allah. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. tabarakallah. Seru sekali karena ya in this situation, in this economy kita dengar musisi itu masih tetap aktif berkarya, semangat untuk ngeluarin karya-karya baru tuh kita support sekali dan senang sekali karena dari apa yang diceritakan sama musisi-musisi ini juga yang pada akhirnya juga melengkapi perasaan-perasaan yang kosong di dalam jiwa-jiwa WNI ini kan. Betul. Iya, bener Banyak yang dialami sama WNI ini juga kayak, gitu. Jadi ini perlu- core-nya WNI bangun tidur kaget gitu. Kayak, wah apalagi nih Iya gitu. Atau kayak masih WNI nih. Ah, Ya gitu. Jadi mungkin kita butuh lah lantunan-lantunan kemarahan, Betul. kecewaan gitu Betul. ditemani sama lagu kamu juga Benar. gitu. Mudah-mudahan ya walaupun yang kali ini mungkin marah-marahnya lebih ke rockstar gitu. Lebih ke rockstar. Tapi bahasa Inggris semua kah? Enggak, jadi ada 2 bahasa Indonesia. Oh ada 2 bahasa. Lagu yang aku sama Pamungkas nulis bareng itu lagu bahasa Indonesia. Menarik Right. juga. Padahal sebenarnya Pamungkas cukup, maksudnya baru-baru ini juga menulis dengan bahasa Indonesia ya. Betul. Sebelum-sebelumnya Sebenarnya lagunya bahasa udah asik. Sebenarnya dia udah cukup lama sih. Dari album 1 tuh dia udah nulis bahasa Indonesia. Cuma nggak sebanyak yang emang bahasa nggak- Inggris. iya, bahasa iya. Inggris ya. Oke. Betul. Well, anyways, kayaknya terima kasih banyak sekali Terima karena sudah hadir di kasih. sini ya. Kita nantikan juga sebetulnya dengan album terbarunya yang akan datang di bulan September. Termasuk juga dari yang satunya lagi ya. Dari Betul. Salon juga yang katanya akan punya sesuatu yang baru Nanti juga kita mampir lagi ke nantikan. sini. Ditungguin. Yes, Salon is back to Detik Sore nanti ya. Sesaat lagi.